Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, di hari ini kita kedatangan motor Scoopy, yang mana motor Scoopy tersebut itu dengan keadaan suara kasar ya teman-teman, suara kasar berdesing, dan itu kita akan melakukan pengecekan. Kalau prediksi saya itu suara berasal dari kelahar ataupun bearing crankshaft ataupun bearing askrop ya teman-teman. Tetapi kita tetap harus melakukan pengecekan di antara bearing noken as ya teman-teman. Ini proses pembongkaran area silinder head teman-teman. Ya, kita bongkar, kita lepas baut gigi sentriknya, kita kendorkan tensionernya ya teman-teman, agar gigi sentrik yang bagian depan itu bisa terlepas teman-teman. Jadi untuk proses pelepasan mesin itu sudah saya bikinkan video tutorialnya di video saya yang sebelumnya. Yang masih sama-sama pemula ingin belajar melakukan bongkar mesinnya sudah saya upload ya videonya teman-teman di video yang sebelumnya. Nah, ini proses pelepasan baut silinder head yang 4 itu teman-teman menggunakan kunci ring ya, bisa menggunakan kunci shock, yang penting kuncinya bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau yang pelepasan bisa menggunakan kunci shock, kunci ring, intinya kuncinya yang benar-benar bagus, jangan sampai bikin kuncinya itu dol ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan pembongkaran harus menggunakan kunci shock, teman-teman itu yang masih pemula ataupun ownernya sendiri mau melakukan pembongkaran itu nanti beli dulu ya teman-teman. Jadi kita tetap berikan tutorial yang seadanya saja, bukan karena kita tidak mengikuti standarnya ya teman-teman, tetapi kita lebih mengutamakan teman-teman semua. Jadi tanpa menggunakan alat yang seadanya itu kita masih tetap bisa bekerja ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian bloknya, silinder komnya itu piston masih dalam posisi keadaan bagus ya teman-teman. Jadi untuk melakukan pelepasan piston dari silinder kom itu, kalau kita tidak melakukan quarter ataupun tidak berasap, kalau bisa jangan sampai dilepas dari bloknya, karena ketika kita lepas dari bloknya ya teman-teman, nantinya ketika kita pasang lagi pasti akan berasap. Nah, cara melepasnya seperti itu ya teman-teman. Dan di area head juga kelihatannya tidak bocor klepnya karena kondisi motor keadaan hidup ya teman-teman, dan hidupnya itu mudah tetapi suaranya kasar. Nah, ini kita lanjut melakukan pelepasan di area pada crankcase tengah ya teman-teman. Kita menggunakan kunci T10, kita lepas semua baut yang mengunci di area crankcase teman-teman, dan singkirkan semua area-area yang mengganggu untuk memasukkan kunci T10 nya. Jadi yang mengganggu kita lepas terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini proses pelepasannya ya teman. Oh ya, buat teman-teman semua itu apabila berkomentar ya teman-teman itu silakan pada videonya ya teman-teman. Maksudnya itu komentar itu yang benar-benar masuk akal gitu loh. Jangan sampai nggak masuk akal. Saya cek itu, saya lihat banyak banget yang komentar teman-teman tuh masuk ke spam teman-teman, karena komentarnya asal-asalan teman-teman. Jadi ketika saya mau balas itu komentarnya nggak keluar lagi, jadi susah saya mau balasnya teman-teman. Jadi bukan karena saya tidak membalas, ada beberapa yang masuk itu saya balas di video-video sebelumnya yang teman-teman komen, tetapi ada beberapa yang tidak bisa saya balas, itu dikarenakan komentar teman-teman itu spam teman-teman. Jadi ketika saya klik ingin membalas itu tidak muncul lagi komentar teman-teman, jadi ketika saya balas ya nggak bisa teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk melakukan pelepasan crankcase ini gunakan pemukul bisa karet ya teman-teman, yang penting jangan pemukul besi seperti ini. Nah, pelan-pelan saja teman-teman untuk melepasnya. Nah, perhatikan untuk area mesin ataupun crankcase-nya ini benar-benar warnanya sudah berwarna hitam pekat, yaitu menandakan bahwa orangnya ini tidak rajin untuk melakukan pergantian oli ya teman-teman. Nah, untuk melakukan pembongkaran bila teman-teman tidak mempunyai tracker,
boleh dipukul seperti ini menggunakan palu tembaga ya teman-teman. Nah tetapi dengan catatan murnya itu dipasang teman-teman agar tidak ngembang ya teman-teman. Nah ini saya tetap memberikan tutorial yang seadanya, jadi tidak menggunakan tracker yang seharusnya pakai tracker teman-teman ya. Biasanya kita menggunakan tracker karena ini tutorialnya seadanya biar membantu teman-teman yang tidak punya alat itu masih tetap bisa melakukan pekerjaan teman-teman. Tidak seharusnya ya teman-teman, kita harus menggunakan special toolnya. Nah, untuk menurut standarnya ya kita harus menggunakan alat trackernya, tetapi nanti teman-teman tidak bisa mengikuti, malahan harus beli dulu trackernya, susah. Nah ini permasalahannya ada pada bearing teman-teman ya. Nah ini biasanya kalau yang kecil itu aman. Nah permasalahan seperti itu berasal pada bearing kruk asnya yang besar ya teman-teman. Nah ini nanti dilakukan pergantian pada bearing yang besar ini. Nah, insya Allah sudah halus, suaranya itu akan kembali halus ya teman-teman. Jadi permasalahan suara kasar itu bisa disebabkan karena bearing yang pada area silinder head ini ya teman-teman, itu rumahnya itu kebanyakan di motor repo ya teman-teman. Kebanyakan di motor repo itu permasalahannya ada pada bearing noken asnya. Itu disebabkan karena kedudukan klaharnya teman-teman ya. Itu ketika dikunci baut empatnya itu menyempit. Nah untuk cara perbaikannya teman-teman bisa lakukan pengamplasan untuk pada posisi kedudukan bearingnya teman-teman, sampai ketika dikunci baut empatnya itu tidak sempit lagi, harus longgar. Nah itu insya Allah kelahar noken asnya akan aman ya teman-teman, seperti itu. Jadi permasalahan di motor repo itu kebanyakan itu lengket, jadi ketika dikunci baut empatnya bearingnya itu jadi lengket, jadi pergerakan noken asnya itu tidak bisa bebas teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi kita tetap cek semua apabila terjadi suara kasar seperti suara bearing itu dari mulai bearing kruk as, bearing cylinder head. Nah ini teman-teman, ini bearing noken asnya, perhatikan. Itu apabila bearing noken as ini kocak ataupun goyang ya, itu wajib harus dilakukan pergantian teman-teman ya. Karena ini juga akan menyebabkan timbulnya suara yang kasar teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, ini saya tunjukkan di area ini biasanya terjadi pada motor repo teman-teman, yang mana ketika bearing itu terpasang dengan noken as dikunci baut 4 ini ya teman-teman, itu bukannya noken asnya ini tidak bisa berjalan dengan lancar teman-teman, jadi dia itu gepit. Nah untuk solusinya teman-teman harus korek di bagian kedudukan bearingnya teman-teman, agar pergerakan itu bisa bebas ketika dikunci baut 4. Nah ini dikorek teman-teman, atau menggunakan amplasnya teman-teman. Tapi kalau menggunakan amplas itu agak lama, tapi kalau teman-teman mau ke tukang bubut itu cepat, nggak sampai 5 menit udah beres teman-teman. Jadi ini dipoles, dibersihkan, diamplas sampai ketika dikunci baut 4-nya ini noken asnya tidak ngepit lagi teman-teman. Kalau masih ngepit, masih seret, saya jamin mau 5 noken as pun akan ambrol bearingnya teman-teman. Nah seperti itu. Oke ya teman-teman, itu sedikit informasi yang saya bagikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.